Halo guys, selamat malam. Kita berempat lagi ada di sebuah bangunan lama, bangunan sekolahan yang dulu Abah tempatin di zaman Abah masih kecil. Konon katanya cerita di bangunan ini mengisahkan cerita Hul. Jadi terus ada benda-benda pusaka seperti itu gitu loh. Tapi emak belum lihat sih, kita lihat dulu yuk, cekidot. Sekarang kita tanya Abah ya, berapa usianya itu ini sudah bangunan lama ini sudah berapa tahun? Ayo Abah. Sekitar 80 tahun. Saya belum nanya, udah langsung 80 tahun aja guys. 80 tahun berarti Abah umur berapa di sini? Sebelum lahir udah ada ini. Pada saat saya di sini madrasahnya udah stop. Jadi gini guys, konon katanya ceritanya mistis, horor ya kan, tapi itu nggak benar. Jadi ya memang lah ada penunggunya, tapi dia baik kok. Malah tadi saya nyampe hanya ada ibu-ibu tua berpakaian zaman dulu, terus ada yang ngaji di dalam malah. Jadi itu bohong. Kebetulan ini bulan puasa, bukan berarti saya mendengar orang ngaji ya, bukan. Tapi memang tadi penyambutannya bagus, dan di rumah lama tadi juga, nanti saya kasih tahu ya rumah lamanya Abah. Di rumah lama Abah juga ada penyambutan suara laki-laki yang kalau kita bahasa manusia, halo apa kabar? Gitu. Oke guys, karena di sini banyak apa itu ya, hewan-hewan itu ya. Jadi hewan serangga. iya gitu, jadi saya merasa takut sama hewan-hewan aja gitu. Kita sudahin dulu dan tunggu kelanjutannya seperti apa rumah Abah yang lama. Yuk ikutin kita. Jadi kita kembali lagi ke rumah Abah. Konon katanya dulu kisahnya rumah Abah zaman dulu ini ada perselisihan paham antara keluarga. Jadi di sini udah diambil sama keluarganya, dikasihkan. Terus Abah beli rumah yang di sana, yang ditempatin sekarang ini. Jadi kita lihat rumah Abah zaman dulu kecilnya Abah di sini, mandi di sini, ke toilet di sini, pokoknya gitu loh guys. Dan rumah ini ditempatin oleh keluarganya juga. Nanti kita kenalan ya sama yang di sini. Nah ini rumah zaman dulu Abah, sekarang nggak terawat. Rumah kayu jati, jadi ya namanya rumah tahun berapa ini, Bah? Lahir saya tahun 69 udah ada. Berarti Abah umurnya udah 56 ya? 51, 2. Dua dong. Kirain saya udah 56 guys. Nah, ini jadi guys kalau foto zaman dulu kayak gini doang. Ini fotonya siapa ini? Pandi itu saudara Umi. Ini? Iya, dua-duanya. Oh ini Abah Pandi. Jadi ini kayu jati loh. Tuh. Berarti dulu Abah tinggal di sini ya? Enggak, ini rumah pada saat itu berdiri di rumah yang lama itu. Jadi Maksud? ada perselisihan Umi sama Bapak Pandi, diambillah rumah ini, dipindah ke sini. Iya berarti ini rumah Abah. Iya. Zaman dulunya. Berarti kayu-kayu ini memang Iya. dari zamannya Abah. Iya. Terus Abah dulu kamar mandinya di mana? Nggak ada, dulu sumur. Oh, terus Abah tidur di mana? Ya di sini, di ruangan kayak gini. Berarti guys gitu. Saya Dulu di sini nih. Umi. jadi guys, saya memberitahu bagi kalian semua di sini, nasib manusia, nasib orang itu tidak tahu di kemudian harinya. Dulu Abah susah, saya pun susah. Jadi kita sebagai manusia jangan takut untuk bermimpi, karena suatu saat nanti kita dulu di bawah, tiba-tiba nanti kita di atas. Allah yang punya rencana, manusia tinggal menjalankan. Jadi intinya guys, tetap berikhtiar, tetap bersedekah, tetap menjalankan ibadah sebagai umat muslim ya. Dan jangan lupa sholat malamnya guys, karena sholat malam itu sangat penting, akan diterima sama Allah. Apalagi kita sholat malam itu sambil meratapi kehidupan. Tadi kita kan sudah sekolahnya Abah masih kecil, sekarang kita tepatnya sudah berada di rumah zaman dulunya Abah, dan sini kita
ada kakak sepupu ya dari Abah, yaitu Kapa Usiwawi. Kapa Usiwawi itu yang menempati rumah di sini. Ini rumah zaman sejarah, zaman peninggalan, buyut-buyutnya gitu. Jadi kita tanya langsung aja guys. Kak, dulu kronologinya kenapa rumah ini nggak dibangun-bangun, Kak? Ini rumah sejarah juga ya, memang ini menunggu kemampuan kita. Oh, bukan karena nggak boleh dibangun nggak? Enggak, boleh dibangun siapapun. Tempat ini memang rencananya mau dibangun tidak lama kayaknya. Oh gitu. Iya, pembangunannya kita harus hati-hati. Terus umurnya itu kan kalau rumah zaman dulu tuh katanya nggak boleh dibangun, terus apa tuh nanti nggak terima buyutnya nggak. Ada, itu sudah ada. Karena memang pesannya orang kalau mau bangun aja, mbah saya juga pesen begitu. Bangun saja. Tidak ada. Kalau tempat peninggalan pertama itu tempat tinggalnya di sana di tinggi itu. Oh yang tadi kita jalan ya? Itu yang tempat tinggal. Artinya yang paling kuno di situ karena air agak sulit jadi turun di sini. Oh. Terus apa memang ada keturunan zaman dulunya umurnya itu kan katanya ada namanya Mbak Abbas, Mbak Soleh, Mbak apa lagi? Barido. Barido. Nah Barido itu siapa? Haji Ali Ridho ini putranya Mbah Abah Tahir, Haji Tahir. Tahir ini putranya Raden Bayin. Raden Bayin itu siapa? Raden Bayin ini putra dari Arusbaya, kerajaan Arusbaya. Ratu Ibu. Oh, jadi guys gini, kita tuh bukan saya. Jadi Abah ini masih ada keturunan dari Ratu Ibu. Ratu Ibu ya. Ratu Ibu itu sebuah makam yang terkenal di kota Ya di nasional. Iya, Sejarah tingkat nasional. tingkat sejarahnya itu Ratu Ibu itu makam ya. Orang Madura itu kebanyakan Ya, silaturahminya ke sana gitu. Di Arusbaya. Di Arusbaya itu. Oh, jadi berarti abahnya Putri ini masih ada keturunan Ratu. Iya, memang keturunannya memang dari Ratu Ibu juga ada, dari Jakatingkir ini, Jakatingkir. Kok bisa ke Jakatingkir? Kan Jakatingkir daerah sana, Kak. Majapahit kan dia? Iya. Majapahit. Ya Majapahit semuanya turun ke sini, banyak turun ke sini karena pada akhirnya mau meruntuh Majapahit itu semua melanglang buana ke sini semua. Melanglang ke utara. Karena dipimpin naiknya Giri Kedaton, Sunan Giri itu. Nah, itu di situ. Berarti guys gitu, konon ceritanya bukan ini sejarah asli yang tahu itu Kak Wawi. Karena kalau Abah nggak mengerti tentang begituan gitu. Ya saya nggak tahu. Iya, kalau Mawardi ada misalnya nyanyi lembu peteng ini punya anak siapa, langsung turun ke Raden Bayin. Lembu peteng ini istilahnya cucunya dari Jakatingkir, putra dari Pangeran Benowo, yang artinya begini, Jakatingkir punya putra mahkota yang harus duduk itu sebetulnya bukan Jogja itu sebetulnya. Harusnya Benowo, karena Benowo tidak mau karena sudah jadi ulama. Jadi kalau Ratu Ibu itu sebenarnya dulu wanita sakti atau gimana, Kak? Zaman dulu tidak bisa dianu lagi, dia menurut cerita para ulama, para tokoh masyarakat, para budayawan semua. Dia punya putra katanya 41 semuanya jadi raja. Oh, jadi kenapa terkenal Ratu Ibu itu silsilahnya punya putra, tapi putra asli? Iya. Bukan putra gaib gitu ya, bukan? Jadi raja semuanya? Iya, raja-raja kecil di Madura ini banyak. Tapi dia punya kesaktian? Ya orang zaman dulu, orang biasa Ripa. Oh, jadi guys, biasa Ripa itu keturunan dari. Jadi guys, Ratu Ibu itu adalah seorang wanita yang dipanggil Ratu Ibu. Ya, karena di sini orang Madura bilangnya Ratu Ibu. Tapi kalau bahasa kita orang Jakarta Ratu Ibu. Ratu Ibu itu yang dikenal sebagai ratunya para raja.
gitu. Jadi dia mempunyai seorang putra. Jadi raja semua. Jadi raja semua. Kenapa beliau dipanggil ratunya ibu? Nah itu karena anak-anaknya ratu ibu itu semua menjadi raja. Dan nggak mungkin kalau nggak punya kesaktian ratu ibu. Kalau anaknya jadi raja pasti punya kesaktian. Karena zaman dulu pasti masih ada sisilah-sisilah dengan dunia mistis, dengan dunia lain itu pasti. Jadi ratu ibu itu sangat terkenal di seluruh Ya mungkin di nasional gitu. pasti ada itu di nasional, buka di situ Ratu Ibu begini. Sama dengan di ini sejarah yang nomor 2 lagi di Asta Tinggi itu. Asta Tinggi Sumenep. Di situ kerajaan di situ. Tapi asal mulanya dari Ratu Ibu itu semua. Putra putrinya dia. Memang banyak di sini juga sejarah juga tidak bisa dipungkiri bahwa berdirinya Majapahit dengan kesaktiannya ya dengan berdirinya itu ya didukung oleh orang Madura. Arya Wiraraja, Raja Madura, yang membabat alas di Trowulan itu. Arya Wiraraja ini pelobi handal kelas internasional sudah, Cina apa pelobi handal. Jadi guys, ceritanya seperti itu. Jadi Abah sendiri yang asli kampung sini, dia nggak tahu ceritanya, malah sepupunya yang tahu gitu. Pantesan. Pokoknya kita ini punya saudara begini, family. Umpamanya dia jadi orang atas atau anaknya dia atau cucunya, jangan heran. Jangan heran, jangan diherani karena memang ada bibit unggul. Jadi guys, kenapa Mak sukses sama Abah sukses? Karena memang sudah dari zaman dulunya turun-temurun keturunan Abah itu darah biru guys. Mbah saya yang Ali Ridho itu, Ali Ridho itu. Orang dulu masih pakai sarung dia sudah pakai sarung biasa. Oh guys. Orang makan singkong dia sudah makan nasi putih. Zaman dulu. Jadi zaman dulunya memang Abah itu keturunan darah biru. Iya. Tapi bukan darahnya yang biru ya, istilahnya maksudnya keturunan ningrat gitu. Memang keturunan itu jangan. Pokoknya kalau keluarga kita agak tinggi, jangan kaget, memang sudah ada kaget, sisilahnya seperti itu. Ada bibit unggulnya ada. Oke guys, karena waktu sudah malam. Jadi mata emak juga ngantuk ya kan guys. Jadi kalian sudah cukup kan? Kalau kalian ingin tanya sama emak atau abah kelanjutannya kisahnya ini, komen di bawah ini. Kita udahan dulu ya. Nanti masih ada video-video berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.